Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga untuk pembahasan teks hikayat, di mana pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks hikayat. Untuk pertemuan yang kedua kita sudah membahas unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalam teks hikayat. Maka untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan mencoba mengonversi teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Mengonversi artinya mengubah atau mengembangkan yang awalnya sebuah hikayat, kita ganti ke dalam bentuk cerpen atau teks cerpen. Akan tetapi sebelum kita mencoba untuk mengubah teks hikayat ke dalam cerpen, kita diwajibkan untuk mengetahui perbedaan antara teks hikayat dan teks cerpen itu sendiri. Di mana di sini sudah saya buatkan apa sih perbedaan antara teks hikayat dan teks cerpen. Itu yang pertama adalah dari nama pengarang. Jelas teks hikayat itu tidak diketahui nama pengarangnya atau disebut dengan anonim, sedangkan di dalam teks cerpen nama pengarang biasanya tercantum di bawahnya judul atau di bawah teks itu sendiri. Untuk perbedaan yang kedua, untuk teks hikayat cenderungnya bersifat tentang kehidupan istana atau berlatar kerajaan, sedangkan untuk teks cerpen latarnya berkisar pada lingkungan di sekitar masyarakat. Perbedaan yang selanjutnya yang ketiga adalah di dalam teks hikayat mengandung nilai-nilai tradisional, sedangkan di cerpen nilai-nilai sudah beraneka ragam. Nilai-nilai yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai ekstrinsiknya. Untuk yang keempat, tokoh di dalam hikayat bisa lebih dari satu orang, sedangkan di dalam teks cerpen umumnya hanya menggunakan satu orang saja. Satu orang yang dimaksud di dalam tokoh ini adalah protagonisnya. Jadi di dalam teks hikayat umumnya memiliki lebih dari satu tokoh protagonis, sedangkan di cerpen hanya memiliki satu tokoh protagonis. Itu yang dimaksud untuk teks hikayat dan teks cerpen berdasarkan tokohnya. Yang kelima, untuk teks hikayat variasi kata atau diksi atau gaya bahasanya bersifat statis, sedangkan di dalam teks cerpen sifatnya sudah dinamis. Maksudnya untuk variasi kata atau gaya bahasa di dalam teks hikayat antara hikayat satu dengan hikayat yang lainnya itu sama atau mirip, antara kata yang digunakan di hikayat satu dengan kata yang digunakan di hikayat yang kedua. Berbeda dengan teks cerpen. Di dalam teks cerpen antara cerpen pengarang satu dengan cerpen pengarang kedua itu variasi kata atau diksi atau gaya bahasa yang digunakan sudah beraneka ragam atau dinamis atau berubah-ubah. Itu untuk perbedaan berdasarkan variasi kata dan gaya bahasanya. Sedangkan yang keenam, untuk teks hikayat umumnya berkisah tentang istana saja, raja saja, kerajaan saja, pangeran dan lain sebagainya. Sedangkan untuk teks cerpen, kisah yang diceritakan berkisar tentang kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Untuk yang ketujuh, hikayat umumnya menggunakan kata pembuka Alkisah, sedangkan di dalam teks cerpen menggunakan kata pada zaman dahulu kala. Itu perbedaan antara Alkisah dengan zaman dahulu kala yang digunakan di dalam teks cerpen. Untuk yang nomor 8, konjungsi yang digunakan atau kata penghubung yang digunakan di dalam hikayat itu ada maka, sahibul hikayat, sah dan hatta dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam cerpen bahasanya sudah bahasa yang mudah dipahami atau bahasa masa kini menggunakan konjungsi kemudian, selanjutnya, begitu pula dan lain sebagainya. Untuk yang 9,
Tes Hikayat menggunakan bahasa Melayu kuno sudah sering dijelaskan, sedangkan tes cerpen menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang digunakan di masa sekarang. Untuk tes Hikayat jumlah kata tidak dibatasi, sedangkan untuk tes cerpen jumlah kata dibatasi. Untuk perbedaan yang nomor 11, tes Hikayat termasuk karya sastra lama, sedangkan tes cerpen merupakan karya sastra modern. Jadi berdasarkan pemaparan yang sudah saya sampaikan barusan, kita akan coba mengumpulkan apa aja yang perlu digarisbawahi untuk perbedaan antara hikayat dan cerpen itu sendiri. Yang pertama adalah masalah waktu dan bahasa yang digunakan. Jadi hikayat merupakan sastra lama yang lahir dan berkembang di era Melayu kuno, sehingga tidak heran jika bahasa yang digunakan merupakan bahasa Melayu kuno. Untuk bisa membaca isi karya sastra hikayat, kita mesti menerjemahkan terlebih dahulu bahasa Melayu yang digunakan di dalam tes tersebut. Untuk menerjemahkan, kita bisa menggunakan kamus besar atau mencarinya di internet untuk arti dari bahasa atau kata yang digunakan di dalam tes hikayat. Sedangkan untuk cerpen, karena cerpen ini merupakan karya sastra yang modern, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari di masa ini. Untuk yang nomor 2, nama pengarang tadi sudah saya jelaskan. Nama pengarang di hikayat itu tidak diketahui, sedangkan nama pengarang di cerpen diketahui, biasanya diletakkan di bawah judul atau di akhir cerpen itu sendiri. Untuk perbedaan dari jumlah kata atau latar tempatnya, jumlah kata di dalam hikayat cenderung bervariatif antara 5.000 sampai 7.000 kata dan bisa lebih. Adapun kata tempatnya yang dipakai hanya berkisar pada lingkungan atau kehidupan istana. Sementara untuk cerpen biasanya dibatasi sekitar 5.000 atau 1.000 kata. Meskipun pada perkembangannya jumlah kata tersebut bisa bertambah atau berkurang. Itu untuk jumlah kata yang ada pada tes cerpen atau dan tes hikayat. Kemudian untuk latarnya, latar yang digunakan di dalam cerpen itu berhubungan dengan lingkungan di kehidupan sehari-hari manusia. Meskipun di dalam cerpen itu latarnya bermacam-macam, bervariasi, tapi tidak mungkin untuk kehidupan sebuah istana. Itu yang keempat, perbedaan berdasarkan tokoh dan kisah yang terkandung di dalamnya. Untuk hikayat, tokoh yang terkandung di dalam hikayat biasanya bervariatif, entah itu satu orang ataupun bisa lebih. Adapun kisah yang terkandung di dalam hikayat biasanya hanya berkisah tentang istana sentris. Sedangkan untuk cerpen pada umumnya berjumlah satu orang saja. Kalaupun ada tokoh lain, biasanya hanya sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama saja. Kisah yang dikandung di dalam cerpen bisa bervariatif, entah itu tentang kehidupan sehari-hari, kegelisahan manusia, petualangan, dan lain sebagainya. Untuk perbedaan dari segi alur, di hikayat alur menggunakan alur berbingkai. Jadi pada umumnya menggunakan alur berbingkai. Itu maksudnya ada cerita di dalam cerita itu sendiri. Jadi struktur isi cerita berbingkai terdiri atas pokok cerita dan cerita sisipan. Jadi ketika kita membaca sebuah teks hikayat, maka ada cerita di dalam cerita. Jadi setelah dia cerita A, maka di dalamnya ada sebuah cerita B. Itu sebabnya di tes hikayat tokohnya bisa melebihi dari satu orang karena yang diceritakan berbingkai. Sedangkan untuk alur yang ada di dalam cerpen itu menggunakan alur tunggal, yaitu hanya menampilkan seorang tokoh protagonis dan cerita hanya mengikuti perjalanan hidup tokoh tersebut. Itu berdasarkan alur. Dan untuk
dapat menceritakan atau mengonversi sebuah tes hikayat ke dalam bentuk cerpen, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pastinya kita harus mengubah alur cerita yang ada pada tes hikayat itu menjadi sebuah alur tunggal. Jadi andai kata nanti kita mendapat atau membaca teks hikayat di mana alurnya bukan alur tunggal, maka kita diwajibkan untuk mengganti menjadi alur tunggal. Dan yang selanjutnya menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Jadi karena di dalam hikayat itu banyak menggunakan kata Melayu lama, kita diwajibkan untuk menggantinya menjadi bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh pembaca saat ini. Menggunakan gaya bahasa yang sesuai, tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Ini yang paling perlu diperhatikan. Jadi ketika kita mengubah tes hikayat ke dalam bentuk cerpen, kita tidak boleh mengganti total atau mengubah total nilai-nilai yang ada di dalam tes hikayat. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam tes hikayat sebaiknya tetap ada di dalam teks cerpen, walaupun tidak semua nilai itu harus ada. Contohnya begini, ada satu kutipan hikayat berjudul Indra Bangsawan, di mana dalam satu paragraf ini kita harus melihat nilainya. Andai kata kita diberi tugas untuk mengubahnya ke dalam bentuk cerpen, maka nilai yang bisa kita dapat, kita harus memahami tes ini. Contohnya di sini tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra, musuh dari negeri Kogat Sahrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, ia tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, raja pun menyuruh orang membaca doa penuh dan sedekah kepada fakir dan miskin. Dari kutipan tes ini, kita dapat melihat nilai yang dikandung di dalam paragraf hikayat Indra Bangsawan. Jadi nilai-nilai yang dikandung itu adalah jika kita berbuat baik pada orang lain dan banyak berdoa, maka Tuhan akan mengabulkan keinginan kita. Itu nilai yang wajib ada ketika kita mengubahnya menjadi sebuah tes cerpen. Dan yang selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menceritakan atau menyusun kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Itu yang pertama adalah membacanya berulang-ulang sampai kita memahami isi dari tes itu sendiri. Kemudian yang kedua, cobalah menulis inti setiap paragrafnya. Kemudian yang selanjutnya memberi makna setiap paragraf, itu dimaknai secara utuh. Jadi paragraf pertama itu intinya apa, maknanya apa, itu kita harus bisa memahami sebelum kita melanjutkan untuk mengubah menjadi sebuah tes cerpen. Kemudian menafsirkan bagian paragraf. Andai kata ada paragraf yang belum kita ketahui maknanya, maka kita diwajibkan untuk menafsirkan atau memperkirakan kira-kira apa makna yang ada di dalam tes tersebut. Dan yang selanjutnya yang nomor 5 adalah mencari nilai-nilai dalam setiap bagian teks. Jadi kita diwajibkan juga untuk mencari nilai yang ada dalam tes hikayat itu sendiri. Nilai apa aja yang ada di dalam tes hikayat itu. Kemudian dari nilai-nilai yang ada di dalam tes hikayat itu kita coba hubungkan dengan kehidupan nyata. Dan yang selanjutnya adalah membuat draft atau kerangka atau poin-poin yang akan kita kembangkan menjadi sebuah tes cerpen. Dari poin-poin tersebut kita kembangkan menjadi sebuah cerpen yang memiliki tokoh dan latar yang boleh berbeda. Andai kata pun sama, itu juga boleh. Andai pun kata kalian ingin merubah tokoh, mengganti tokoh atau latarnya, itu juga diperbolehkan. Asalkan tetap memperhatikan struktur, alur, dan nilai-nilai yang ada di dalam tes aslinya. Jadi tetap memperhatikan struktur, alur, dan nilai-nilai yang ada di dalam tes aslinya. Kemudian yang 9, setelah tes itu jadi, kita coba
lagi dan merevisi apakah ada kalimat yang belum pas dengan kalimat yang lainnya. Maka disinilah kita diwajibkan untuk menyunting agar menjadi naskah cerpen yang baik dan bagus. Baiklah, untuk tugasnya, seperti yang saya katakan adalah kembangkanlah tes hikayat di bawah ini menjadi tes cerpen. Ada 2 tes hikayat yang saya berikan kepada kalian, di mana untuk tes hikayat pertama berjudul Malin Deman, untuk tes hikayat yang kedua berjudul Bayan Budiman. Untuk tes hikayat Malin Deman itu untuk siswa yang absen ganjil. Jadi dikerjakan untuk siswa yang absen ganjil mengerjakan hikayat berjudul Malin Deman yang dijadikan sebuah cerpen. Untuk yang absen genap mengerjakan hikayat berjudul Bayan Budiman. Kedua teks ini sudah saya sertakan di sini. Kalian tinggal mendownloadnya, kemudian mengonversinya menjadi cerpen. Dan yang selanjutnya kumpulkan ke masing-masing guru pengajar. Jangan lupa untuk memberikan nama di pojok kanan atas. Kemudian sebelum kita mengerjakan tugas mengonversi, saya ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang pertama saya jelaskan dan yang kedua saya jelaskan tentang tes hikayat. Jadi di sini kita akan mengerjakan soal-soal objektif. Jadi hanya ada 10 soal yang wajib dikerjakan untuk semua kelas, baik kelas yang saya ampu maupun kelas lainnya, maka LOTK, PM, MTKJ dan lain sebagainya, sebagai penilaian kami sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Untuk nilainya akan saya rekap dan saya bagikan kepada guru-guru pengajar lainnya. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.